kita bertemu lagi pelajaran matematika bersama Ibu Bintang. Bagaimana? Masih ada kesulitan dengan pelajaran sebelumnya? Ibu yakin kamu bisa ya. Semangat belajar, tetap semangat. Oke, materi kita hari ini adalah tentang bilangan pecahan. Pasti kamu sudah pernah dengar bilangan pecahan, karena untuk SMP ini bukan hal baru lagi ya. Ini sudah kamu pelajari ketika kamu SD. Mari kita mulai bilangan pecahan. Kita nggak mau belajar pecahan itu kalau kita nggak kenal dulu apa itu pecahan. Jadi kita kenalan lagi yuk sama si pecahan ini. Bilangan pecahan. Pecahan itu adalah bilangan yang tidak bulat. Kalau kemarin kita belajar bilangan bulat, sekarang kita belajar bilangan pecahan, yang artinya bilangan pecahan adalah bilangan tidak bulat. Atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan yang bulat. Bentuk pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang berada di atas dan penyebut berada di bawah. Nah, ini dia. Pembilangnya per penyebutnya sama dengan 3/4. 3 di sini dinyatakan sebagai pembilang dan 4 ini dinyatakan sebagai penyebut. Arti pecahan bisa dinyatakan seperti pada gambar yang ada di hadapanmu. Nah, saya ambil pecahannya itu adalah pecahan 3/4 seperti slide berikutnya ya. 3/4. Nah, di sini ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini dibagi 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Nah, satu bagian, yaitu bagian yang kedua ini dipisah atau dipotong, maka tinggallah 3 bagian lagi. Bagian 1, bagian 4, dan bagian ketiga. Maka ketiga bagian ini senilailah dia dengan 3/4. Artinya 3 bagian dari 4 keseluruhan. Mari kita lanjut. Nah, ada juga bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran ini memiliki arti yaitu pecahannya itu bercampur antara bilangan pecahan biasa dan bilangan bulat. Nah, contohnya ada di sini. 3 ini merupakan bilangan bulat dan 2/4 ini merupakan pecahan biasa. Nah, kalau dia dikembalikan ke pecahan biasa itu sama dengan 3 kali 4 tambah 2/4 sama dengan 14/4. Dia pecahan campuran. Next. Oke, berikutnya adalah menyederhanakan pecahan. Pecahan-pecahan dapat disederhanakan menjadi bentuk yang lebih kecil. Suatu pecahan dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya dapat dibagi dengan bilangan yang sama. Pecahan akan menjadi bentuk paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya dibagi dengan FPB keduanya. Contohnya, tuliskan bentuk paling sederhana dari pecahan berikut. Di sini ada pecahan 36/48. Apa FPB dari 36 dengan 48? FPB-nya itu adalah 6. Maka pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi dengan 6. 36 dibagi 6 sama dengan 6. 48 dibagi 6 sama dengan 8. Maka diperolehlah hasil 6/8. Apakah 6/8 sudah bentuk yang paling sederhana? Masih belum ya anak-anak? Masih bisa disederhanakan. Mari kita cari lagi FPB antara 6 dengan 8. FPB antara 6 dan 8 itu adalah 2. Mari sama-sama dibagi lagi. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Maka bentuk sederhana dari 36/48 adalah 3/4. Contoh kedua. Di sini ada pecahan 48/72.
Untuk menyelesaikannya, kita cari dulu FPB antara 48 dengan 72, yaitu 8. 48 dibagi 8 sama dengan 6. 72 dibagi 8 sama dengan 9. Maka 6/9 itu senilai dengan 48/72. Tapi 6/9 ini belum paling sederhana, karena antara 6 dengan 9 masih memiliki FPB, yaitu FPB-nya 3. Maka bagikan lagi, 6 dibagi 3 sama dengan 2. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka bentuk paling sederhana dari 48/72 adalah 2/3. Paham ya sampai di situ? Next, membandingkan nilai suatu pecahan. Tadi kita sudah bisa membuat pecahan itu menjadi lebih sederhana. Berarti sekarang saatnya kita bisa membandingkan pecahan. Untuk membandingkan dua pecahan, kedua pecahan harus memiliki penyebut yang sama. Bagaimana jika belum sama? Maka harus kita buat menjadi sama. Bagaimana menyamakannya? Begini caranya. Contoh, isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. A, 3/5, titik-titik, 4/5. Apabila penyebutnya sudah sama, kita hanya perlu membandingkan pembilangnya. Lihat sini penyebutnya. Penyebutnya sudah sama, sama-sama 5. Maka tinggal membandingkan pembilangnya. Antara 3 dan 4. Siapakah yang lebih besar? Pasti 4. Maka 3/5 itu kurang dari 4/5. Contoh berikutnya, bagian B. Di sini ada 2/5, titik-titik 3/4. Tanda apakah yang cocok di sini? Perhatikan di sini, apabila penyebutnya berbeda, kita harus lebih dahulu membuatnya sama. Samakan dulu penyebutnya antara 2/5 dengan 3/4. Gunakan KPK dari penyebut, yaitu 5 dan 4 penyebutnya. 5 dan 4. KPK 5 dan 4 itu adalah 20. 20 KPK 5 dan 4. Maka buat dia dalam per 20. 2 kali 4 sama dengan 20. 3 kali 5 sama dengan 20. Kenapa begitu? Di sini 5. 5 kali 4 itu kan 20. Kemudian 2 kali 4 itu sama dengan 8. Dan di sini ada 5 kali 3 itu sama dengan 15. Bisa begitu ya? Maka itu 2/5 dan 3/4 senilai dengan 8/20 dan 15/20. Di sini penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal bandingkan pembilangnya. Mana lebih besar? 8 dengan 15. Ya, pasti betul sekali. Yang lebih besar itu adalah 15. Maka tanda yang betul adalah 8/20 kurang dari 15/20. Atau bisa juga kita bikin menjadi 2/5. 2 ya, 2/5 itu kurang dari 3/4. Atau tanda yang cocok di sini. Tanda yang cocok di sini adalah tanda kurang dari. Lanjut. Nah, udah bisa kita membandingkan pecahan. Saatnya kita bisa mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan dapat dilakukan apabila semua pecahan yang akan diurutkan memiliki penyebut yang sama. Jika penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu. Mari kita lihat contoh berikut. Contoh 1. Urutkanlah pecahan berikut dengan urutan mulai terkecil hingga terbesar. 1/6,
2/3, 1/9. Manakah urutannya? Urutannya mulai dari yang terkecil ya. Pertama, kamu perhatikan dulu penyebutnya. Karena penyebutnya berbeda, maka kamu harus samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut. Penyebutnya 6, 3, dan 9, di mana KPK-nya adalah 18. Maka dia kamu cari, 1/6 itu senilai dengan 3/18. 2/3 itu senilai dengan 12/18. Dan 1/9 itu senilai dengan 2/18. Maka urutannya mulai dari yang terendah ke yang tertinggi. Maka menjadi 2/18, 3/18, dan 12/18. Maka jika kembali ke soal, urutan yang benar itu adalah 1/9, kemudian diikuti dengan 1/6, dan 2/3. Nah, yang kedua, urutkan pecahan berikut dengan urutan turun, berarti mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Dengan cara yang sama kita buat, ibu bikinnya lebih sederhana ya. 5/6, 4/9, 2/3, dan 1/6. 5/6 itu senilai dengan 15/18. 4/9 senilai dengan 8/18. 2/3 senilai dengan 12/18. Dan 1/6 senilai dengan 3/18. Semuanya sudah memiliki penyebut yang sama-sama 18. Sama-sama 18. Kenapa dia 18? Karena KPK antara 6, 9, 3, dan 6 itu adalah 18. Maka setelah sama semuanya ini kamu tinggal mengurutkan. Urutan 1, urutan 2, urutan 3, dan urutan 4. Nah, itulah dia. Sekarang kita lanjut tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu hampir sama tadi dengan menyederhanakan pecahan. Untuk menentukan pecahan yang senilai dengan A per B, dengan B tidak boleh sama dengan 0 ketentuan. Digunakan sifat berikut. A per B sama dengan A kali M per B kali M, atau A per B sama dengan A bagi M per B bagi M, dengan M dan N tidak boleh sama dengan 0. Pecahan A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0 dapat disederhanakan dengan cara di sini. Kamu bisa baca. Maka mari kita lihat langsung ke contohnya. Contoh pertama, tentukan sebuah pecahan yang senilai dengan 2/3 dan ditunjukkan dengan diagram. 2/3 itu tidak memiliki FPB lagi anak-anak. Maka dia itu sudah menjadi pecahan paling sederhana. Nah, kalau diminta yang senilai berarti dia harus pecahan yang lebih besar. Maka kalikanlah dia dengan bilangan yang sama. Ibu ambil di sini bilangan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 6. Maka 2/3 itu senilai dengan 4/6. Dan ini dia diagramnya. Bentuk yang paling sederhana dari pecahan-pecahan berikut. 2/4 disederhanakan. Sederhanakan sama seperti yang soal yang sebelumnya ya. Menyederhanakan itu tinggal kamu bagi dengan FPB, pembilang, dan penyebutnya. 24 dengan 56 FPB-nya adalah 8. Nah, 24 itu per 56, bentuk sederhananya adalah 3/7. 175 per 225, bentuk sederhananya adalah 7/9. Nah, anak-anak sampai di sini paham ya? Nah, untuk kamu lebih banyak contoh, untuk kamu lebih banyak mengerti, kamu bisa nonton video ini berulang-ulang dan kamu bisa buka buku kamu. Di sini ada soal, ibu kasih sedikit saja dari buku paket kamu. Kerjakan di double folio ya anak-anak. Oke anak-anak, demikianlah materi kita untuk pengenalan pecahan. Tugasnya jangan lupa kamu kerjain ya. Semangat belajar. Dah.